cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur, mengumumkan, dan memperbanyak serta memanfaatkan karya cipta mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra dengan tetap memperhatikan batasan sesuai aturan perundang-undangan. Hak ini muncul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekedar ide, dan bertujuan untuk melindungi hasil kreativitas pencipta dari penyalahgunaan pihak lain serta memberikan penghargaan atas nilai intelektual yang terkandung di dalamnya. Untuk selanjutnya ada dasar hukum pada hak cipta, yaitu dasar hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Selain itu, Indonesia juga merujuk pada perjanjian internasional seperti Konvensi Agreement dan TRIPS Agreement sebagai bagian dari komitmen global dalam melindungi karya cipta. Selanjutnya ada konsep perlindungan hak cipta. Konsep perlindungan hak cipta sendiri adalah upaya hukum untuk memberikan pengakuan, penghargaan, dan perlindungan kepada pencipta maupun pemegang hak atas karya intelektual mereka. Perlindungan ini mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sendiri adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta seperti pencantuman nama dan keutuhan karya. Untuk hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan karya cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta ada 3. Untuk yang pertama itu perlindungan untuk karya fotografi, potret, sinematografi, permainan video, program komputer, terjemahan, adaptasi, dan karya transformasi lainnya juga berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Selanjutnya, karya seni terapan mendapatkan perlindungan selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan yang terakhir itu ada hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. Selanjutnya ada pengalihan dan lisensi hak cipta. Pengalihan hak cipta adalah proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu karya cipta dari pemegang hak cipta kepada pihak lain secara penuh atau sebagian. Dan pengalihan ini dapat dilakukan melalui hibah, warisan, perjanjian tertulis, jual beli, atau sebab yang sesuai hukum. Selanjutnya ada lisensi hak cipta, yaitu sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna hak ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas ciptaan. Ketentuan lisensi sendiri memuat apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh penerima lisensi. Untuk pelanggaran hak cipta sendiri adalah tindakan atau memanfaatkan karya cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran ini dapat berupa penggandaan, distribusi, modifikasi tanpa izin atau penggandaan tanpa menyebutkan pencipta. Pelanggaran hak cipta serta penyelesaian sengketa hak cipta diatur melalui pasal 95 sampai dengan pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran hak cipta sendiri di Indonesia itu meliputi beberapa cara. Antara lain, yang pertama itu ada penyelesaian secara administratif melalui Komisi Hak Cipta. Yang kedua itu melalui mediasi, arbitrase, dan negosiasi untuk penyelesaian damai. Yang ketiga ada gugatan perdata ke pengadilan niaga untuk tuntutan ganti rugi dan pembatalan pendaftaran hak cipta. Dan yang terakhir ada penggunaan surat somasi sebagai peringatan resmi sebelum tindakan hukum lebih lanjut. Yang terakhir ada sanksi hukum pada hak cipta. Sanksi hukum atas pelanggaran hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu meliputi hukuman pidana penjara hingga maksimal 10 tahun dan atau denda hingga 5 miliar tergantung bentuk pelanggaran. Selanjutnya, untuk pembajakan atau pemanfaatan komersial tanpa izin dapat dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 4 miliar. Pelanggaran penggunaan perangkat lunak ilegal dapat dikenai penjara maksimal 5 tahun dan atau denda 500 juta. Jadi pada umumnya sanksi dapat berupa kombinasi pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran.